wabarakatuh. Nah, saya kedengaran ya. Oke, jadi untuk malam ini saya akan menyampaikan untuk materi pressure drop ya, pressure drop dalam reaktor yang berisi tumpukan katalis. Jadi meskipun waktu kita membahas di pertemuan 2 minggu yang lalu ya bahwa untuk menentukan berat katalis ya dalam reaktor fixed bed. Nah, itu dari persamaan derajat massa yang kita turunkan ya. Itu kita untuk menentukan berat katalis keseluruhan itu kita asumsikan tekanan ya, tekanan dalam reaktor itu konstan, berarti kan pressure drop-nya bisa kita abaikan. Nah, itu baru kita bisa menentukan berat katalis dengan mengintegralkan persamaan diferensial ya dari hasil penurunan derajat massa. Nah, cuman sekarang kita uh, apa, menentukan pressure drop dalam reaktor dengan menggunakan persamaan ergun yang biasa dipakai, persamaan ergun. Ya, lumayan. Persamaannya seperti yang ada di slide saya ya. Jadi memang nanti finally saya ada satu soal satu. Setelah kita turunkan, kita sederhanakan untuk persamaan ergunnya ya kita tinggal memasukkan angka atau nilai dari sifat spesifik dari fluidanya. Nah, untuk persamaan ergonya lah dP ya, P itu tekanan, dP per dz itu sama dengan min G dibagi dengan rho kalikan GC dibagi dengan dP ya, dikali dengan 1 min P itu adalah porositas dari si katalisnya, kemudian dikalikan dengan 150 ya kali 1 min P dikalikan dengan mu, ini adalah viskositas, dibagi dengan diameter partikel atau diameter dari katalisnya. Kemudian ditambah dengan 1,75 G. Materi yang saya sampaikan ini semuanya saya ambil dari Vogler ya, Vogler edisi 5, dia ada di bab 5. Nah, jadi menentukan pressure drop dalam reaktor. Sama nanti saya ambil sebagian, ada persamaan yang saya ambil dari di bab 4 Vogler ya. Ya, jadi untuk ya menjelaskan biar kaliannya paham asal dari persamaan itu bagaimana. Nah, jadi kalian bisa buka Vogler ya. Saya hanya ambil dari Vogler untuk materi menentukan pressure drop dalam reaktor. Oke, kemudian jadi P-nya adalah tekanan ya. Kalian perlu perhatikan satuannya pada waktu perhitungan. Kemudian P-nya adalah porositas ya. Di mana nilainya merupakan perbandingan antara volume volume of void ya dibagi dengan total bed volume. Jadi merupakan porositas dari katalisatornya. Kemudian 1 min P, nah ini merupakan perbandingan dari volume of solid dibagi dengan total bed volume. Ya. Jadi kalau kemarin kita sudah mengenal pengertian dari bulk density sama densitas partikel ya. Nah, jadi kalau bulk density itu ya sama dengan densitas partikel dikalikan dengan 1 min P, itu bulk density. Kemudian nilai dari GC, nilainya menyesuaikan dengan satuan yang digunakan ya. Kemudian dP adalah diameter dari partikel, Kemudian mu adalah viskositas dari gas. Kemudian Z menunjukkan panjang atau tumpukan dari katalisator padat ya dalam pipa. Kemudian U adalah superficial velocity, rho-nya adalah densitas dari gas. Ya. Kemudian G-nya adalah superficial mass velocity. Nah, ini untuk persamaan ergon ya. Mungkin bisa kalian tulis atau kalian foto dulu, nanti biar ke belakangnya lebih enak. Nah, sebelum masuk ke contoh ya, atau untuk penggunaan persamaan ergon, mungkin kita bahas dulu, saya bahas dulu untuk apa namanya aliran fluida dalam reaktor ya. Jadi di sini nanti di bahasa kita anggap reaktor ini adalah reaktor fixed bed yang berisi tumpukan katalisator padat ya. Kemudian anggap reaksi yang berlangsung reaktan A bereaksi dengan B menghasilkan produk C dan D.
Kemudian koefisien stoikiometri dari masing-masing komponen yang terlibat. Ya. Ini dibagi dengan A ya, jadi B per A, koefisien untuk komponen C adalah C per A, koefisien untuk D adalah D per A. Kemudian umpan yang masuk ke dalam reaktor, umpan yang masuk ke dalam reaktor untuk komponen A besarnya FA0, komponen B FB0, komponen C FC0, D FD0 dan inlet ya FI0. Kemudian laju alir molar dari masing-masing komponen yang meninggalkan reaktor FA ya, kemudian ada FB, FC, FD dan FI. Kemudian dari sini ya, dari kondisi komponen yang masuk ke dalam reaktor dan komponen yang meninggalkan reaktor, kita bisa seperti biasa kita bisa menentukan tabel stoikiometrinya ya. Tabel stoikiometri untuk sistem aliran dalam reaktor yang berisi tumpukan katalisator padat. Komponen yang terlibat adalah komponen A, B, C, dan D, di mana A dan B sebagai reaktan, kemudian C dan D sebagai produk ya, dan I adalah senyawa inert. Nah, tadi kan di slide sebelumnya untuk kondisi umpan masuk ke dalam reaktor ya, laju alir molar untuk reaktan A yang masuk ke dalam reaktor adalah FA0, kemudian untuk B FB0, C adalah FC0 ya, D FD0 dan I FI0. Nah, kemudian FB0 ini sama dengan theta ya, theta B dikalikan dengan FA0. Nah, di mana nilai dari theta B ini merupakan perbandingan dari FB0 per FA0. Nah, FB0 per FA0. Itu adalah theta B. Demikian juga untuk theta C. Theta C yang merupakan perbandingan dari FC0 per FA0 ya, dikali FA0 dan seterusnya. Nah, sehingga total umpan yang masuk ke dalam reaktor ya, total laju alir molar umpan yang masuk ke dalam reaktor, ini kita jumlahkan semuanya, kita nyatakan dengan simbol FT0. Jadi FT0 itu adalah laju alir molar total ya untuk umpan yang masuk ke dalam reaktor. Nah, kemudian berikutnya ini adalah perubahan ya sebagai hasil dari reaksi. Nah, jadi kalau konversi yang berlangsung deh, yang terjadilah X ya, X adalah konversi dalam reaktor. Jadi banyaknya komponen A atau banyaknya reaktan A yang bereaksi adalah min FA0X. Ya. Kemudian untuk reaktan B yang bereaksi berarti min B per A, ya. Min B per A kali FA0X. Kemudian karena C dan D itu sebagai produk, ya. Nah, jadi C yang terbentuk, produk C yang terbentuk adalah C per A dikali dengan FA0X. Kemudian komponen D yang terbentuk adalah D per A dikalikan FA0X. Ini adalah sebagai dampak dari reaksi yang berlangsung dalam reaktor. Kemudian kita bisa menentukan laju alir keluaran reaktor untuk masing-masing komponen. Nah, berarti kalau untuk laju alir komponen A keluar reaktor ya, yang dinyatakan dengan simbol FA, berarti FA itu sama dengan FA0 ya. Mula-mula FA0 dikurangi dengan komponen A yang bereaksi ya. Sama reaksi berlangsung dalam reaktor. Komponen A yang bereaksi adalah min FA0X. Nah, jadi di sini untuk menentukan laju alir molar reaktan A yang meninggalkan reaktor, berarti FA sama dengan FA0 dikali dengan 1 min X.
Jadi dengan cara yang sama kita juga bisa menentukan laju alir molar untuk reaktan B yang meninggalkan reaktor. Ya. Jadi FB itu adalah laju alir molar reaktan B yang meninggalkan reaktor sama dengan laju alir molar reaktan B yang masuk ke dalam reaktor, yaitu theta B dikali FA0 ya, atau FA0 kali theta B, kemudian dikurangi dengan banyaknya mol reaktan B yang bereaksi di dalam reaktor ya, yaitu min B per A kali FA0X. Nah, jadi eh, laju alir molar ya, laju alir molar dari reaktan B yang meninggalkan reaktor itu bisa dinyatakan dengan FA0 dikali dengan P theta ya, theta B min B per AX. Nah, kemudian untuk C dan D ini kan dia sebagai produk ya. Nah, jadi laju alir molar produk C ya, yang meninggalkan reaktor ya sama dengan produksi mula-mula ya ditambah dengan produksi yang dihasilkan dari hasil reaksi. Yang dihasilkan dari hasil reaksi berarti FC sama dengan FA0 dikalikan dengan theta C plus CAA C per AX. Cara yang sama kita gunakan untuk menentukan laju alir molar dari komponen D ya. Itu sama dengan FA0 dikali dengan theta D ya, di mana theta D itu berarti ya perbandingan antara FD0 per FA0 ya, ditambah dengan D per A kali X, nilai FA0 kali D per A X ya, itu merupakan banyaknya mol produk D yang terbentuk dari hasil reaksi. Kemudian untuk inat ya, sama ya, FA0 theta I. Nah, kemudian kalau ini semua kita jumlahkan, kalau kita jumlahkan, kita akan mendapatkan, kita nyatakan dengan FT ya. FT adalah laju alir molar semua komponen yang meninggalkan reaktor. Berarti ada komponen A, B, C, D, dan I. Nah, kalau kita jumlahkan, ya, ini berarti kan FA0 kali 1 FA0 ya. FA0 dikali theta B ditambah FA0 kali theta C ditambah FA0 kali theta D ya, ditambah FA0 kali theta I. Nah, ini kalau saya jumlahkan kan sama dengan FT0 ya. Di sini. Berarti FT sama dengan FT0. Ditambah dengan ini ya. Min 1 ya, min 1 X ya. Kemudian min B per A ditambah C per A ditambah D per A ya, dikali dengan FA0X ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi jumlah dari ini semua ya, itu sama dengan FT, di mana nilai dari FT itu sama dengan FT0 ditambah D per A tambah C per A min B per A min 1 dikalikan dengan FA0X. Nah, jadi di sini FT itu sama dengan FT0. Nah, ini kita sederhanakan bentuknya. Nilai dari D per A tambah C per A min B per A min 1. Ini kita nyatakan dengan delta. Ya. Nah, jadi FT sama dengan FT0 plus delta dikalikan dengan FA0X. Ya. Untuk laju alir molar keluaran dari reaktor. Ya, jadi di mana tadi saya sampaikan theta B itu sama dengan FB0 per FA0 ya. Untuk theta B ya, theta B sama dengan FB0 per FA0 tadi ya di pertemuan sebelumnya. Nah, kemudian FB0 itu kan FB itu laju alir molar ya untuk
reaktan B. Nah, itu nilainya bisa kita nyatakan juga dengan hasil kali dari konsentrasi. Konsentrasi dari reaktan B mula-mula dikali dengan laju alir volumetris, ya, V0. Demikian juga dengan FA0. FA0 berarti nilainya sama dengan CA0 dikali dengan V0. V0 laju alir volumetris mula-mula. Dengan V0-nya kita coret ya, berarti sama dengan CB0 per CA0. CB0 per CA0 bisa juga kita nyatakan dengan fraksi ya, YB0 per YA0. Kemudian selain sama kita bisa menentukan untuk nilai theta C, theta D, dan theta I ya. Nah, kemudian untuk nilai delta, di mana delta itu menyatakan perubahan jumlah mol total gas ya, akibat reaksi per 1 mol reaksi utama. Di sini yang kita anggap sebagai reaksi utama atau reaktan utamanya ya, atau reaktan pembatas ya. Nah, itulah reaktan A gitu ya. Nah, jadi nilai dari delta itu di mana nilai delta menyatakan perubahan jumlah mol total gas akibat reaksi per 1 mol reaksi utama. Nah, sehingga nilai delta itu sama dengan D per A tambah C per A min B per A min 1. Ini tentu tidak selalu sama ya, tergantung dari persamaan reaksinya. Nilai deltanya seperti ini, delta B ini ya karena saya berpedoman di sini ya. Ya, kita asumsikan reaksi yang berlangsung dalam reaktor, reaktannya adalah A dan B terkonversi di produk C dan D ya. Ini kondisi laju alur molar komponen masuk, yang ini yang keluar. Nah, datanya ini theta B. Kemudian, nah di bab 4 Vogler ya. Di bab 4. Nah, kemudian konsentrasi total ya, komponen terlibat dalam reaktor. Konsentrasi totalnya sama dengan tadi total laju alir molar dibagi dengan laju alir volumetris. Ft per V. Nah, Ft per V ini sama dengan P dibagi dengan ZRT ya. Ini kan fasenya gas ya. Ini prinsipnya dari PP sama dengan nRT, di mana Z ini merupakan faktor kompresibilitas ya. Kemudian di sini kita asumsikan apa namanya nilai Z, kita asumsikan gasnya adalah gas ideal, jadi nilai Z-nya adalah 1 ya, atau dengan kata lain Z sama dengan Z0 ya, kita asumsikannya seperti itu. Jadi faktor kompresibilitas itu adalah Z. Di sini kita asumsikan gasnya sebagai gas ideal, dan Z-nya sama dengan 1, atau nilai Z ya sama dengan Z0. Nah, dari sini ya. Kemudian kalau kita bandingkan ya, kita buat perbandingan antara persamaan 4-14 dan persamaan 4-15 ya. Kita akan mendapatkan ini ya. Nanti kalian bisa bandingkan ya. Jadi dari persamaan 4-14 ini dibandingkan dengan persamaan 4-15. Nah, jadi ya nilai dari yang sebelah kiri berarti Ft per V per Ft0 per V0 ya. Itu sama dengan yang luas kanannya, ya, berarti P per T ya, di per P0 per T0. R-nya kan konstanta, saling menghilangkan ya. Kemudian Z-nya tadi faktor kompresibilitas, kita anggap dia gas ideal, nilai Z-nya sama dengan Z0 sama dengan 1 ya. Nah, jadi setelah kita membandingkan persamaan 4-14 dan 4-15 ya, kita akan mendapatkan persamaan 4-16. Di mana laju alir volumetris V itu akan sama dengan V0 dikali dengan Ft per Ft0 dikali dengan P0 per P dikali dengan T per T0.
sebaiknya Anda tulis atau Anda ada catatannya ya. Jadi biar nanti kalau saya ganti slide, kalian bisa cek ke belakangnya biar nggak bingung karena berurutan. Oke, sama dengan ya. Jadi tadi ini persamaan 416 ini kita dapatkan dari perbandingan ya, perbandingan antara persamaan 414 dibandingkan dengan 415 atau rasio ya, merupakan rasio dari persamaan 414 dan 415. Jadi kita mendapatkan persamaan 416 tadi dengan mengasumsikan gasnya merupakan gas ideal. Dia next. Nah ini ya. Nah, untuk persamaan ergun ya, persamaan ergun sangat dipengaruhi oleh perubahan dari densitas gas. Densitas gasnya. Misalkan. Nah, kemudian kalau karena pada paket bed reaktor itu kondisinya lah steady state ya atau prosesnya continue. Jadi laju alir massa ya atau laju alir massa reaktor di bagian masuk masuk ke reaktor ya atau sisi umpan itu akan sama ya akan sama dengan neraca massa yang meninggalkan reaktor. Ya, jadi kita bisa tulis M0 ya itu akan sama dengan M0 ya kita anggap sebagai apa namanya laju alir massa ya masuk ke reaktor, laju alir massa meninggalkan reaktor. M0 berarti ya densitas ya P rho 0 dikalikan dengan V0 sama dengan rho V kalikan dengan V. Kemudian tadi di persamaan dari persamaan sebelumnya di slide saya sebelumnya ya persamaan 416 tadi dari hasil membandingkan atau dari hasil rasio persamaan 414 dan persamaan 415 kita mendapatkan nilai V itu ya. Nilai V ini V sama dengan P0 dikali dengan P0 per P dikali dengan T per T0 dikali dengan FT per FT0. Ya, T per 14. Nah, kemudian uh, V-nya V-nya ini kita substitusikan ke sini. Dari tadi ya pernyataan untuk neraca massa umpan yang masuk ke reaktor ya dan yang meninggalkan reaktor ya massa kan sama. Berarti nilai dari rho 0 dikalikan V0 sama dengan rho dikalikan V ya. Nah, dari situ kita bisa mendapatkan rho itu sama dengan rho 0 nih densitas ya. Rho sama dengan rho 0 dikalikan dengan V0 per V. Nah, tadi kan dari persamaan 416 kita sudah mendapatkan bahwa nilai V itu sama dengan V0 dikalikan dengan P0 per P dikali dengan T per T0 dikali dengan FT per FT0. Nah, jadi nilai V-nya, V yang ini ya, V yang ini kita substitusikan ini ya. Nah, ini substitusi ke sini. Jadi kita mendapatkan persamaan ini. Jadi rho sama dengan rho 0 dikali P per P0 dikali T0 per T dikali dengan FT0 per FT. Kemudian kemudian ya untuk persamaan ergonya dP per dz P adalah tekanan sama dengan min G dikali 1 min P ya per
Rho 0 dikali GC kali DP kali Pi pangkat 3 dan seterusnya ya. Nah, kemudian ini ya, nilai yang ini intensitasnya. Nah, tadi ya, nilai nilai rho di sini ya, ini persamaan ergun tadi ya. Nilai rho-nya tadi kita ganti. Ya kan, bentar ya. Persamaan 522-nya ini. dP per dz. Ini. Kemudian kita balik lagi ke saat yang tadi. Ya. Nah, jadi kita kombinasikan antara persamaan 522 dengan persamaan 523. 523 ini. Nah, jadi densitas pada persamaan 522 kita gantikan dengan nilai densitas di sini. Rho kan sama dengan rho 0 dikali P per P0 dikali T0 per T dikali FT0 per FT. Ya. Jadi untuk persamaan ergunnya menjadi seperti ini. Persamaan ergun dari tadi di persamaan 522 ya. Kemudian kita kombinasikan dengan persamaan 523 di mana densitas pada persamaan 522 kita ganti dengan nilai densitas pada persamaan 523. Nah, jadi persamaan ergonya seperti ini jadinya. dP per dz sama dengan min G kali 1 min Pi per nih ya. Nah, kemudian nilai konstanta ini semua, ini kan konstanta semua nih ya. Masukkan nilai konstanta. Nah, ini kita sederhanakan jadi wakili oleh nilai beta 0 ya. Jadi nilai konstanta ini semua yang kurung-kurang ini diwakili oleh nilai beta 0. Jadi bentuk sederhananya persamaan ini menjadi dP per dz sama dengan min beta 0 kali P0 per P kali T per T0 dikali FT per FT0. Ya, persamaan 524. dP per dz sama dengan min beta 0 dikali dengan P0 per P kali T min T0 per FT per FT0. Untuk 524. Ya, jadi nilai dari beta 0 inilah merupakan nilai konstanta ya, di mana nilai dari beta 0 ini ya tergantung dari properties dari paket bednya atau ya sifat fisik sifat kimia dari tumpukan katalisator yang digunakan ya dalam reaktor tersebut, meliputi diameter partikel, kemudian porositas ya atau pi, kemudian ada densitas ya, dan juga uh, oleh ini sifat fisik sifat kimia dari fluida yang digunakan sebagai umpan maupun sebagai produk ya. Ada viskositas, kemudian densitas ya, temperatur, tekanan dan sebagainya. Nih, ini menunjukkan nilai beta 0. Satuannya bisa kilopascal per meter atau atmosfer per feet. Ya, kemudian untuk
reaktor packet bed ya, atau reaktor yang berisi tumpukan katalisator, kadang kita lebih sering menggunakan berat katalis ya daripada tinggi tumpukan katalis. Jadi lebih sering dinyatakannya dalam sebagai berat katalis ya daripada tinggi tumpukan katalis. Nah, maka di sini sedikit kita ubah persamaannya ya, di mana berat dari katalis yaitu W ya, itu akan sama dengan 1 men Pi dikali dengan AC ya, mana hasil luas penampang dari reaktornya, kemudian setelah tinggi tumpukan katalis dikali dengan densitas dari partikel si katalisnya. Ya, atau W itu sama dengan 1 men Pi dikali AC dikali Z dikali densitas padatan. Nah, kemudian nilai dari bulk density itu sama dengan densitas partikel ya, densitas partikel dikali dengan 1 men Pi. Nah, kemudian eh, dengan menggunakan persamaan hubungan antara Z dengan V ya, dari persamaan di atas atau dari persamaan di slide saya sebelumnya, persamaan 526, kita bisa merubah ya untuk variabel pada persamaan Ergun ya, menjadi dinyatakan yang tadinya adalah tinggi tumpukan katalis menjadi berat katalis. Yang tadinya dP per dz menjadi dP per dV. Jadi dP per dV itu sama dengan min ya, beta 0 per AC dikalikan dengan 1 men Pi dikalikan dengan rho C. Dikali itu P0 per P dikali T per T0 dikali dengan FT per FT0. Kemudian kalau kita sederhanakan lagi ya, kita sederhanakan lagi, maka nilai dari dP per dV itu sama dengan min alfa per 2 dikali T per T0 kemudian dikali dengan P0 ya, dibagi dengan P per P0 dikali dengan FT per FT0. Nah, ini untuk penyederhanaan bentuk dari tadi persamaan di atas ya. Untuk banyak konstantanya kita sederhanakan. Kemudian kalau kita mau misalkan P kecil ya, ini P kecil, supaya sama simbol P tekanan parsial itu sama dengan P per P0 ya. P tekanan parsial sama dengan P per P0. Nah, sehingga kita bisa nyatakan ini P-nya sudah bukan P besar ya, tapi sudah P parsial. dP per dV itu akan sama dengan min alfa per 2P kali T per T0 dikali RT per RT0. Nah, jadi di sini nilai alfanya itu sama dengan 2 kali beta 0
dibagi dengan AC rho C ya, dikali 1 min Pi dikali P0. Nah, kemudian untuk reaksi yang berlangsung dalam reaktor itu kalau merupakan reaksi single ya, kemudian eh, persamaannya ya, persamaan dari 420 itu sama dengan Ft per Ft0 sama dengan 1 plus epsilon X. T per Ft0 sama dengan 1 plus epsilon X. Kemudian untuk nilai epsilon itu sendiri, ya. Nah, ini sudah ya tadi ya, di slide saya yang kedua kalau nggak salah kan. Masih ingat ya, Ft itu sama dengan Ft0 plus FA0, apa ya namanya ini, delta X ya. Ada yang masih ingat ini tadi di slide saya sebelumnya menunjukkan nilai apa? Hmm? Ya, jadi Ft sama dengan, masih ingat kan ya, ini kan dari tadi ya, tadi stoichiometry. Ft sama dengan Ft0 ditambah dengan FA0 kali delta X. Jumlahannya. Nah, jadi kemudian kalau di setiap sukunya ini baik di ruas kiri maupun di ruas kanan, semuanya saya bagi dengan Ft0, maka akan menjadi Ft per Ft0 sama dengan Ft0 per Ft0 ditambah dengan FA0 per Ft0 kali delta X. Nah, sehingga kita bisa mendapatkan 1 plus FA0 per Ft0 delta X. Itu sama dengan 1 plus YA0 delta X. YA0 dikali delta ini adalah nilai dari epsilon. Jadi kalau bisa kita tekan dalam konversi ya berarti Ft per Ft0 itu sama dengan 1 plus epsilon X. Nah, kemudian di mana YA0 adalah fraksi mol dari reaktan A yang masuk ya. Kemudian untuk nilai delta tadi sudah diberikan di persamaan 4,1. Kemudian yang paling belakang dulu. Nah, kemudian untuk YA0 kan merupakan fraksi dari fraksi masuk ya dari reaktan A. Jadi tadi untuk nilai epsilon, epsilon itu kan sama dengan YA0 dikalikan dengan delta ya. YA0 dikalikan delta
Masih ingat ya, datanya itu sama dengan D per A ditambah C per A min B per A min 1 itu harus menjadi delta. Kemudian fraksi dari A ya FA0 per FT0. Jadi epsilon itu bisa kita tuliskan sebagai YA dikali dengan epsilon. Nah, kemudian di sini uh, epsilonnya ya, epsilon sama dengan YA0 dikali delta sama dengan FA0 per FT0 dikalikan delta. Kemudian dengan mensubstitusikan rasio FT per FT0, kita bisa mendapat daripada persamaan 528 ya, persamaan 528 tadi bisa kita tulis menjadi dP per dW sama dengan min alfa per 2P, P-nya P kecil ya, ditambah dengan 1 plus epsilon X dikali dengan T per T0. Jadi ketika nilai epsilonnya itu adalah negatif, pressure drop atau delta P-nya lebih kecil ya dibandingkan kalau epsilonnya sama dengan 0. Balikannya, ketika epsilonnya adalah positif, maka pressure drop-nya itu akan lebih besar daripada nilai dari kalau epsilonnya sama dengan 0 ya. Nilai pressure drop kalau epsilonnya sama dengan 0. Nah, kemudian dari persamaan 530 ini, kalau kondisi dalam reaktornya adalah kondisi isotermal, di mana isotermal kan suhunya serba sama. Berarti bisa kita simpulkan pada kondisi isotermal berarti T per T0 ini kan sama nilainya. T per T0 sama nilainya. Jadi persamaan 530 bisa kita nyatakan dengan dP per dW sama dengan F2 dikalikan dengan X. Bukan dikalikan ya, F2 fungsi X dan P. P-nya P tekanan parsial. Jadi dikatakan di sini, untuk proses isotermal, untuk kondisi operasi isotermal, persamaan 530 ini hanya merupakan fungsi dari konversi dan tekanan. Jadi dP per dV sama dengan F2 X, P. Oke, kemudian untuk sama 521 ya, dx per dw sama dengan F1 X, P. X konversi, P-nya adalah tekanan parsial. Nah, kalau kita selesaikan untuk tadi, dengan cara kita akan integralkan ya. Nah, dP per dW ini sama dengan min alfa per 2P. dP per dW sama dengan min alfa per 2P. Nah, jadi di sini
Sama 530 ya. Tadi kita ambil untuk kondisi isotermal. Jadi kalau untuk kondisi isotermal, tadi persamaan 530 kan yang ini. Ya. dp per dw sama dengan min alfa per 2p kali 1 plus epsilon x kali p min T0. P per T0. Kemudian, nah tadi kita kemudian persamaan 530 tadi, ya, kita asumsikan bahwa kondisinya isotermal. Nah, dengan nilai epsilonnya sama dengan 0. Isotermal, kemudian epsilonnya sama dengan 0. Ya, kalau epsilonnya sama dengan 0, ya, sama 530. Kalau kondisinya isotermal, berarti T per T0-nya kan sama dengan 1. Kemudian epsilonnya sama dengan 0, berarti ya dp per dw itu sama dengan tinggal min alfa per 2p. Saya paham. Saya. dp per dw sama dengan min alfa per 2p. Nah, kemudian di sini kita kali silang aja ya. Jadi 2p dikalikan dp per dw sama dengan min alfa. Jadi 2p-nya dikalikan ke sini. 2p dp per dw sama dengan minus alfa. Kemudian kita masukkannya untuk 2p-nya. Berarti menjadi dp kuadrat per dw sama dengan min alfa. Oke, kemudian eh, dengan mengintegrasikan persamaan di atas ya, integrasi dari dp kuadrat per dw sama dengan min alfa ya, kalau kita integralkan. Nah, hasil integralnya menunjukkan bahwa p kuadrat sama dengan 1 min theta w. Kemudian p kuadrat sama dengan 1 min alfa b, berarti p-nya itu sama dengan 1 per alfa kalikan b pangkat setengah ya. Nah, P-nya, di mana P itu kan merupakan perbandingan antara tekanan total dengan tekanan mula-mula. Tekanan dalam silinder apa ya dibagi dengan tekanan mula-mula adalah tekanan parsial P kecil sama dengan 1 plus alfa P pangkat setengah. Ya, jadi tekanan parsial P sama dengan P per P0 sama dengan 1 min 2 B0 Z per P0 ya, pangkat setengah.
Oke, jadi kita mendapatkan kesamaan, finally kita mendapatkan kesamaan ini 534 ya. 5 tekanan parsial sama dengan P per P0 sama dengan 1 min 2 B0Z per P0 pangkat setengah. Oke, ada yang mau tanyakan dulu? Jadi malam ini saya hanya membahas pressure drop aja. Nanti di minggu depan pertemuan offline kita membahas ya antara kalau nggak free dash bed reaktor dulu, kemudian kalau nggak ya yang gas cair ya. Desain reaktor itu. Ya ini ya, dicatat yang ini. Jadi ini persamaan ekun tadi kita selesaikan ya dengan diintegralkan kita mendapatkan P per P0 sama dengan 1 min 2 B0Z per P0. Jangan lupa dipakatkan dengan setengah. Kemudian Anda coba sebentar ya untuk menghitung, coba mungkin 10 menit ya, menghitung pressure drop ya, menghitung pressure drop dalam pipa yang panjangnya adalah 60 feet, diameternya 1,5 inch, schedule number-nya 40 ya, karena reaktornya ya sama soalnya berlangsung dalam pipa. Kemudian pipanya 60 feet, diameter 1,5 inch, schedule number dari pipanya adalah 40. Kemudian berisi tumpukan katalisator padat dengan diameter peletnya adalah 1/4 inch. Kemudian schedule number dari pipanya 40 berisi katalis dengan diameter pelet 1/4 inch. Kemudian kategori 104,4 pound per jam ya. Kemudian diketahui lagi gas melewati katalis dengan tekanan masuk 10 atmosfer, suhu konstan katalisnya 45% ya, dan sifat-sifat gas sama dengan sifat udara pada suhu tersebut. Kalian coba dulu sebentar ya, nanti saya sudah ada jawabannya, jawaban juga di Google ya. Tapi kalian mencoba untuk memasukkan angka. Jadi kita sudah bisa menentukan pressure drop dengan persamaan yang tadi 534 ya. Jadi lebih sederhana. Tapi ya kita harus menghitung dulu nilai beta nolnya. Oke ya, dicoba dulu. Ya, 10 menit lah. 10 menit nanti saya
Mohon maaf Ibu sebelumnya. Izin Ibu, Ibu apakah sedang menjelaskan? Karena kami juga sedang menunggu Ibu. Apakah memang Ibu masih turn off mic-nya Ibu? Maaf, terima kasih. Oke ya, untuk soalnya kalian bisa coba ya. Nah, untuk penyelesaiannya sebagai berikut ya. Jadi kalau kita mau menentukan pressure drop ya dari soal tadi, pressure drop pipa yang berisi tumpukan katalis. Nah, di sini panjang ketinggian tumpukan dari katalisnya adalah L ya. Kemudian tadi persamaan ini kan kita sudah dapatkan dari ini ya. Nih, ya, jadi persamaan untuk persamaan egonya kita sudah bisa mendapatkan nilai perbandingan untuk tekanan P per P0-nya sama dengan 1/2 beta 0 Z per P0 pangkat setengah. Nah, di sini ya. Kemudian kita menentukan nilai beta 0-nya dengan memasukkan semua nilai yang ada. Kemudian kita tadi kan ketahui bahwa diameter pipa adalah 1,5 inch ya, untuk diameter pipa 1,5 inch dan schedule 40. Untuk AC-nya atau luas penampungannya ada sekian nilainya, ini bisa dari data. Kemudian kita bisa menentukan nilai dari G-nya. Yaitu tadi kan laju gasnya kan 104,4 dibagi dengan 0,01414 ya. Nah, kemudian ini isi fluida udara ya pada suhu 260, tekanan 10 atmosfer. Ini V0-nya ya. Kemudian dari soal diketahui faktor 1,45, diameter dari pipanya 1/4 dan GC-nya ini.
Kemudian kalau sudah semuanya kita masukkan ya untuk mendapatkan nilai dari beta nol. Ya, kemudian setelah kita mendapatkan nilai beta nol, ya, tinggal kita masukkan ke sini ya. Kita mendapatkan nilai P, P-nya sama dengan ya nilai P per 0, P per P0-nya adalah 0,265 ya, sehingga kita mendapatkan nilai P 2,65 atmosfer. Jadi data P-nya adalah 7,35. Yaitu untuk menentukan nilai pressure drop dalam reaktor ya. Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya akhiri? Oke.